Weighing down so heavenly, gonna fall eventually. It's known to defying gravity. Ya, jadi kalau ditanya tentang siapa si Dewa Kaprayoga, pada dasarnya ya saya bukan siapa ya. Kalau misalkan dilihat dari profile tuh, mungkin teman-teman taunya Dewa Selling gitu. Seakan-akan bahwa oh ini orang kok sok-sokan banget ya mengaku-ngaku dewa, karena memang pada dasarnya namanya emang dewa gitu. Jadi Dewa Kaprayoga, sejatinya saya orang yang memang hobinya itu bisnis, luangkan waktu saya juga untuk nulis gitu, untuk bisa berkarya, untuk bisa memberikan manfaat buat banyak orang gitu. Jadi dulu waktu tahun 2012 itu saya sempat ngalamin kebangkrutan, dan bangkrutnya itu memang cukup menghentak saya gitu. Kenapa? Karena jadi waktu saya udah nikah, 18 hari nikah, bangkrut hampir 8 miliar, 7,7 miliar. Jadi saya ngumpulin dana orang lain, investasi lah jatuhnya. Cuman ternyata bodong, dan akhirnya ya harus diganti tuh. Dengan total investor ketika itu saya masih ingat 645 orang. Terus saya hadapi satu persatu dalam kondisi yang bisa dikatakan keluarga juga cukup goncang. Ini baru nikah udah bangkrut gitu kan. Ini kayak macam-macam lah anggapan-anggapan keluarga gitu ya. Saya punya bimbingan belajar, saya punya mobil ketika itu, punya motor. Saya cairkan pun dalam bentuk rupiah pun tetap nggak nutup. Ibarat kayak kecoa tuh udah kayak kebalik. Salah satu cara supaya bisa kebaik lagi itu dengan cara ditendang sama orang gitu. Ada yang ngingetin. Nah itu kejadian kurang lebih 4 bulan setelah bangkrut, baru tuh saya ketemu titik di mana saya tuh bisa bangkit. Dalam kondisi bangkit, ya saya nggak nemu solusi balikin modalnya gitu, nggak balikin duitnya. Yang saya temukan justru tentang kekuatan gimana saya bisa menjalani kehidupan yang lebih normal lagi. Karena jujur kalau pas kondisi bangkrut tuh saya tertekan, pusing, stres, bingung, dan itu berjalan kurang lebih ya 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun sampai akhirnya qadarullah alhamdulillah setelah 5 tahun gitu itu bisa selesai sih alhamdulillahnya ya. Walaupun awalnya ngiranya tuh kayaknya curiganya tuh kalau kotret-kotret gitu ya, 7,7 miliar dibagi setiap bulan saya asumsikan penghasilan misalkan katakanlah nyicil-nyicil itu 10 juta. Kayaknya butuh waktu di angka 63 tahun gitu ya. Dan itu saya usia 21. Artinya kalau 63, 21 ya 85 tahun baru kelar gitu utangnya. Tapi alhamdulillah Allah kasih diskon besar, diskonnya 5 tahun cepet kelar. Beres 5 tahun gitu. Kondisi utang belum kelar, kurang lebih di angka 1,4 miliar lagi, kena penyakit yang langka gitu. Namanya juga mungkin cukup tidak populer gitu. Namanya adalah GBS, Guillain-Barré Syndrome. Saya gak bisa ngapain, tangan gak bisa gerak, kaki gak bisa gerak, minum pun lewat hidung semuanya, makan pun lewat hidung. Saya di sini dilobangin, wah semua dalam kondisi ruang ICU lah. Dokter kalau dengar cerita dari istri gitu, vonisnya tuh ya 80% lewat gitu. Di antara semua momen di rumah sakit itu memang kalau saya ingat-ingat ya banyaklah momen yang membuat akhirnya saya banyak belajar, momen tentang bagaimana kalau saya aktivitas berbisnis, bahwa bisnis itu jangan sampai itu hanya mengandalkan diri kita sendiri. Saya bilang ke diri saya sendiri bahwa jangan sampai bisnismu itu adalah kamu. Ketika kamu sakit, bisnis ikutan sakit. Ketika kamu wafat, jadi bisnismu ikutan wafat. Mana yang katanya narasimu pengen bisnis itu diwariskan? Mana yang katanya narasimu bisnis itu pengen diwakafkan? Sementara kamu sakit aja, bisnis ikutan sakit. Gitu. Itu pelajaran pertama. Dan pelajaran paling berharga buat saya adalah ketika kondisi lagi di ruang ICU, kondisi pas tidur, ternyata itu lama, ternyata itu momen ya koma lah jatuhnya ya. Kejadian spiritual terjadi dan saya ngomong ke diri saya sendiri, ya Allah, kalau misalkan ini adalah hari di mana hamba ini harus meninggalkan muka bumi ini, apakah semua amalan hamba ini sudah cukup untuk bisa mendapatkan surga Engkau ya Allah? Kalau misalkan ini adalah hari di mana hamba harus meninggalkan bumi ini, hari ini juga, apakah semua kebaikan yang hamba lakukan di muka bumi ini sudah cukup untuk bisa mendapatkan rahmat Engkau ya Allah? Apakah semua amalan, kebaikan, pahala-pahala yang hamba selama ini buat udah cukup untuk bisa makan ridho Engkau ya Allah? Jangan-jangan ya Allah, maksiat hamba lebih banyak sehingga Engkau murka dan memasukkan hamba ke neraka. Seandainya hamba diberikan kesempatan kedua untuk bisa kembali hidup, kembali sehat, izinkan hamba untuk bisa berbuat lebih banyak, berbuat baik lebih banyak, bersedekah lebih banyak, berwakaf lebih banyak. Maka ketika Ustadz mengatakan bahwa orang mati gitu kan pengen balik ke bumi itu pengen lakuin satu hal, sedekah. Nah saya ngalamin. Koron kalau kata Ustadz ya itu firman Allah. Saya ngalamin gitu. Di ruang kondisi ICU gak kepikiran saya sedikit pun tentang uang. Padahal dalam kondisi sehat yang saya pikirkan hanya uang gitu. Bahkan saya katakan gak kepikiran sedikit pun tentang nama, istri dan anak saya. Yang saya pikirkan adalah gimana nanti saya mati bakal siapa gitu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya itu dalil benar gitu. Ketika kita imani bahwa itu adalah firman Allah, ternyata kita dikasih kesempatan kedua ya udah mau mati nih lewat,
terlalu banyak harta yang kita miliki, tidak sempat kita konversikan ke rezeki kita, ke orang-orang yang memang kita membutuhkan rezeki kita gitu. I've got the world on top of me, weighing down so heavenly. Gonna fall eventually. There's no defying gravity. Orang melihatnya bahwa yang hebat tuh dewa gitu ya. Ketika semua orang meninggalkan saya, maka satu-satunya yang ibaratnya orang baru menemani 18 hari dan sampai saat ini gitu kan, membersama ya istri saya gitu. Istri saya inilah yang akhirnya menguatkan saya dengan kepercayaan yang memberikan waktu dan kesempatan untuk bisa bangkit, itu sudah cukup bagi saya. Ya, saya tidak pernah minta, Bun bantu ayah cari uang gitu, nggak ada gitu kan. Yang penting dia percaya, yang penting dia support, dia doakan, Bunda yakin ayah bisa, itu sudah lebih dari cukup untuk bisa saya bangkit. Waktu saya bangkrut, waktu sakit pun demikian. Ya kalau kata teman saya tuh, wah lu tuh beruntung punya istri kayak Teh Wiwin katanya. Kenapa? Mana ada istri yang mau sampai bersih-bersihin, mohon maaf ya, itai lu gitu kan. Mana ada orang yang mampu bertahan dalam kondisi punya utang banyak, sakit, siapa sih yang mau gitu. Ibaratnya istri lu tuh belum dapat manfaat apa ya, lu ngomong manfaat bagi banyak orang, jangan istri lu sendiri gak punya dapat manfaat dari lu gitu. Karena pas waktu bangkrut disalahin, sakit harus nungguin gitu kan. Itulah istri luar biasa gitu. Jadi kenapa saya waktu itu tidak meninggalkan beliau di saat bangkrut atau ketika sakit begitu. Sejujurnya kan menikah dengan seseorang itu kita sudah melalui banyak sekali filter ya. Dan menikah dengan seseorang itu adalah sebuah keputusan diri, Mas. Waktu itu saya sudah memutuskan untuk menikah dengan Kang Dewa, menikahi kelebihannya dan kekurangannya. Termasuk ketika ada unpredictable moment gitu, saya merasa ya inilah konsekuensi dari pilihan saya. Ketika ada sesuatu yang menimpa beliau, kerugian, kebangkrutan yang notabene itu bukan beliau sendiri yang punya niat untuk menipu, melainkan beliau juga ditipu. Kemudian ketika sakit itu juga qadarullah ya, dikasih sama Allah gitu, bukan beliau sendiri yang secara ininya sakit gitu. Ya saya rasa itu bukan alasan yang tepat untuk meninggalkan beliau. Receh sekali kalau begitu ya. Rasa cinta saya, pilihan hidup saya receh sekali kalau waktu itu saya meninggalkan beliau. Saya masih ingat malam-malam dokter bilang, Mbak tolong masuk, ini usaha terakhir kami, kata saya seperti itu. Di saat semua ikhtiar yang disarankan oleh dokter itu sudah dilaksanakan semua, terasa sekali bahwa saya, suami, hanya seorang hamba. Nyatanya tidak bisa berbuat banyak gitu. Walaupun awalnya saya marah gitu kan kepada Allah, ya Allah tidak cukup memang ujianmu selama ini gitu kan. Tapi lagi-lagi astagfirullahaladzim ya, istighfar gitu. Kalau memang Allah mau, kenapa enggak? Itu siang hari ya, siang hari sebelum Kang Dewa koma atau setelah ya, Bunda lupa. Obat sudah dimasukkan, transplantasi plasma juga sudah dilakukan. Istilahnya saya sudah mentok, Mas. Saya merasa itu ya, Mas, satu-satunya penolong tuh benar-benar Allah aja. Tak dokter pun tak bisa menolong gitu. Niatan hati saya waktu itu, ya Allah, saya hanya ingin nyari muka gitu sama Allah gitu. Allah itu bisa merubah dengan kunnya saja gitu. Hanya saja saya tuh sedang merajuk gitu kepada Allah, ya Allah saya ingin menukar gitu kan. Yang saat ini berharga itu adalah uang ya Mas, untuk biaya pengobatan gitu. Tapi uang ini tidak akan berharga kalau suami saya tidak sembuh gitu. Maka ya Allah, ini harta satu-satunya lagi nih sebagai andalan saya. Saya ingin menukar gitu. Menukar itu, semoga engkau beri kesembuhan. Maka saya minta izin waktu itu ketika Kang Dewa terbaring. Ya ada royalti buku. Ini Bunda izin sedekahin aja ya, mengundang pertolongannya Allah. 85 juta kalau nggak salah. Saya transfer 80, waktu itu saya sisakan 5 juta. Urusan bayar rumah sakit ya udahlah, gimana nanti aja gitu kan. Besoknya menunjukkan kemajuan gitu kan. Mbak lihat tanda-tanda vital kesehatannya Mas Dewa semakin membaik, kata dokter. Ya buat kami ajaib, karena dokter pun sudah mengatakan, Mbak ini kalau ini tidak berhasil, kami angkat tangan. Tired of making an excuse. I can't bleed and I can't bruise.
Pas itu memang waktu minta izin saya dengar. Memang nggak bisa ngerespon, cuman saya bisa merasakan gitu. Jadi saya bisa kasih kode cuma sekedar ya kedipan mata gitu. Dan saya setuju gitu. Maksudnya tuh ya silakan aja lakukan yang terbaik gitu. Dan itu ibaratnya ya hak bunda juga gitu. Ya bisa jadi wasilahnya saya semua lewat itu gitu. Kalau kita dengar dulu cerita Nabi Ibrahim kan, ketika salah seorang diprediksi bahwa dia akan meninggal, dia gak akan mungkin sampai ke ranah pernikahannya besok karena malaikat sudah mencatat bahwa kematiannya adalah malam ini gitu. Dan akhirnya sampai tua dia gak meninggal gitu. Menulis banyak, berbisnis banyak, itu karena wasilah apa yang dilakukan oleh istri gitu. Makanya sebagai rasa ungkapan terima kasih saya gitu kan, ada pertolongan Allah di titik kondisi ketika kita gak punya apa-apa lagi, gak ada tempat bersandar lagi, ya Allah di situ hanya satu-satunya tempat kita bersandar gitu. Nah wasilahnya apa? Bisa jadi dengan amalan yang utama kita, bisa jadi dengan amalan yang mungkin yang kita cintai. Allah gak akan memberikan sesuatu sebelum kita menginfakkan atau terbaik kita kan. Dan saya melakukan itu. Ya Allah alam ya, maksudnya kita nggak pernah tahu kan, nggak bisa juga kita berandai-andai. Seandainya pun misalkan ketika kita nggak melakukan, Allah saya nggak tahu apakah sekarang saya udah bisa seperti ini dalam kondisi membangun banyak perusahaan, gitu kan? Atau justru malah hanya dengan nama. Gitu. Ya almarhum Dewa Kaproega. Kan? Kalau diminta untuk milih antara istri yang kaya terkenal dan harus milih istri yang kaya ya. Itu sudah dicontohkan oleh Khadijah kan. Bagaimana beliau kayanya itulah bisa membantu suaminya dalam hal itu adalah Rasulullah untuk bisa menjalankan banyak kebaikan gitu. Karena terkenal bagi saya juga bisa jadi ujian ya. Ujian keterkenalan itu kan luar biasa. Apalagi buat wanita. Wah itu lebih bahaya gitu. Cowok masih bisa mengendalikan dan itu mungkin bisa jadi aman, tapi kalau wanita tentang aurat lah, tentang sesuatu yang mungkin tidak bisa ditampakkan ke umum, yang cukup aja bagi saya ya cukup suami saja yang bisa merasakan itu dan menikmati itu gitu. Jadi kalau saya milih ya jadi istri yang memiliki istri yang kaya atau terkenal. Terkenal itu seperti apa ya, babak ujian baru yang kalau nggak pinter-pinter menghadapinya takut kepleset. Sedangkan kaya tetap bisa bermanfaat sebenarnya walaupun tidak terkenal, seperti itu. Suami, saya pernah mendengar kalau misalnya ingin anak-anak soleh, maka yang pertama kali dilakukan adalah menjadi istri yang solehah. Artinya yang jadi parameter ukuran pertamanya adalah dengan suami dulu. Kalau dengan suami sudah selesai, insya Allah anak juga akan mengikuti. Pilih mana antara istri dan anak, pasti jawabannya istri. Walaupun sekali lagi itu bukan sebuah pilihan harus dipilih sebenarnya. Kalau dibentrakan istri. Kenapa? Karena anak itu adalah sebuah anugerah dan kita harus yakin itu adalah sebuah titipan yang suatu saat itu bisa ninggalin kita ketika dia dewasa. Sementara istri itu pilihan kita. Udah jelas apalagi saya sebagai seorang suami yang memilih gitu kan. Apalagi istri saya sudah terbukti lolos menemani saya dalam kondisi sakit, kondisi bangkrut dan ujian-ujian lainnya gitu. Jelas istri adalah sebuah pilihan bagi saya dibandingkan anak. Anak bisa lepas, apalagi anak saya wanita yang suatu saat akan diambil juga dalam tanda kutip oleh suaminya gitu. Nah, kalau diminta untuk memilih antara Teh Wiwin itu menjadi istri yang baik atau ibu yang baik ya, istri yang baik. Kalau istri yang baik pasti tahu bagaimana cara jadi ibu yang baik untuk anak-anak. Suami yang baik. Ketika sudah menjadi suami yang baik, tahu bagaimana cara memperlakukan ibunya anak-anak dengan baik, harapannya secara otomatis juga menjadi ayah yang baik untuk kedua anak perempuan kami. Memang goalnya itu untuk supaya menjadi ayah yang baik, tapi sebelum ke step itu, yang pertama itu harus lulus dulu jadi suami yang baik. Episode kesulitan, Mas. Di saat semua perempuan lebih memilih katanya mendingan menangis di Rolls Royce kan, karena kesenangan itu lebih cepat kita keplesetnya gitu dibandingkan dengan kesulitan, karena kesulitan itu lebih mendekatkan kita ingat kepada Allah. Setelah sekian banyak ujian yang saya alami, rasa-rasanya saya lebih baik diuji dengan kesulitan. Sepertinya lebih baik waktu itu. Waktu itu kami bisa berdua naik motor setiap jam 3 pagi ke masjid, cari muka gitu kan sama Allah, keluar syuruk gitu. Sepertinya itu lebih baik. Itu indah, Mas.
tapi kami dekat sama Allah gitu. Kami cenderung dipaksa dalam tanda kutip untuk semakin dekat sama Allah gitu. Bukan soal banyak atau sedikitnya makanan yang kita makan, bagus atau tidak kendaraan yang kita pakai gitu. Apakah semua itu bisa mendekatkan kita atau malah menjauhkan kita? Kan itu gitu, intinya. Pertama saya pejuang ya, orang yang gak mudah putus asa lah gitu ya. Saya meyakini di setiap kesulitan itu ya ada kemudahan gitu. Jadi dengan mengimani hal itu, kesulitan apapun, ibaratnya kesulitan harta, kesulitan jabatan, saya dicucilkan, saya dicaci maki, insya Allah bisa beresin gitu. Sampai saat ini juga saya berkomitmen untuk tadi hidup sederhana gitu kan, sedekahnya brutal gitu. Saya sedekah brutal, sebrutal-brutalnya sedekah saya, gak bikin saya miskin gitu. Ujian ketenaran, ujian kaya tuh bisa saja melupakan nikmat gitu. Nikmatnya nangis itu pas kondisi susah. Pas kaya, pas semua ada, pas perut kenyang itu kayaknya jangankan sholat, bisa jadi bangun aja kagak gitu. Makanya sekali lagi kalau bicara tentang itu, kesulitan atau kemudahan. Kalau milih gitu kan, bersyukurnya kayaknya bakal banyak kesulitan. Ketika di kekayaan ini ujian terbesar. Makanya juga saya pernah bahas juga tuh ya di buku saya tuh, itu bakal jadi berat tuh. Makanya perlu terus diingatkan tentang gimana kita tuh dulu pas sulit. Kenapa kita dulu pernah sulit? Supaya pas kaya, supaya pas lapang, supaya pas mudah, kita ingat dulu pernah sulit. Jadi kalaupun sulit, rasa-rasanya episode itu bakal terus diingat gitu. Ya makanya susah gitu. Saya tuh harus makan, harus jalan kaki berkilo-kilometer untuk menghemat gitu. Dan saya adalah orang yang mungkin saya nggak tahu di mata saya seperti apa, nggak pernah nunjukin bahwa saya susah. Bahkan ke orang teman-teman tuh nggak pernah bahwa gue lagi susah loh, nggak pernah saya nunjukin. Saya susah-susahnya saya. Dan saya sampai sekarang, dari dulu sampai dari miskin, ibaratnya dari 7,7 miliar itu, gak pernah saya minta misalkan minta sedekahnya, minta infaknya, bantu dong saya, kagak ada. Haram hukumnya dalam prinsip saya minta. Satu-satunya boleh minta ke Allah gitu. Dan karena saya punya prinsip itu, Allah gak mungkin nguji saya kalau misalkan saya gak bisa beresin. Setiap kesulitan akan ada kemudahan, setelah kesulitan akan ada kemudahan, sampai 2 kali diungkapkan dalam Al-Quran. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka yang akan datang, walaupun saya waktu itu income-nya gak jelas, 10 juta aja gak nyampe, utang 7,7 miliar, tapi saya meyakini rezeki yang tidak disangka-sangka. Akan ada ujian bagi mereka yang beriman, itu yang saya yakini. Mungkin ini adalah bagian cara Allah untuk menguji saya, menguji keimanan saya terhadap kode-kodenya Allah gitu. Jadi banyak janji-janji yang justru ibaratnya Allah ungkapkan dalam Al-Quran, dalam hadis gitu. Wah ini tinggal disambut gitu. Beda ketika dalam kemudahan, dalam kemegah-megahan, dalam apa, wah itu ibaratnya mah ya tadi orang jatuh gak mungkin karena ada batu besar gitu. Orang jatuh tuh karena tergelincir tuh karena pasir kecil yang gak kelihatan. Nah itu rasa-rasanya kenikmatan depan itu bisa jadi ujian yang besar gitu. Makanya saya milih untuk episode kesulitan. Sederhana atau suami yang banyak mimpinya? Yang banyak mimpinya. Saya berpikir bahwa laki-laki itu harus berbuat lebih gitu. Maka salah satunya dimulai dengan punya mimpi yang banyak gitu, sehingga dia bisa berkontribusi yang banyak. Sederhana sikapnya aja, tapi kalau mimpi harus banyak. Dengan syarat harus kena keringatnya. Supaya apa? Barokah. Yang pertama, lingkaran terdekat. Sahabat-sahabat yang dulu membersamai ketika di posisi di bawah gitu ya. Mereka selalu mengucapkan, Lin, terima kasih ya. Berkat wasilahnya Kang Dewa, akhirnya saya tidak lagi kebingungan untuk menafkahi keluarga. Berkat Kang Dewa dengan perusahaannya, saya bisa berhijrah dari, dalam tanda kutip ya, jalan kegelapan gitu, menjadi jalan yang terang gitu, mencari rezeki yang halal gitu. Kemudian dari reseller mama gitu, secara niat awal untuk jadi reseller mungkin hanya membantu perekonomian keluarga ya gitu, membantu suami gitu. Tapi berkat wasilah saya ikut usaha ini, dapat bimbingan dari Kang Dewa, saya tidak hanya bisa membantu perekonomian suami, saya bisa mewujudkan mimpi bangun rumah, beli mobil, melunasi hutang orang tua saya. Saya menyadari bahwa potensi Kang Dewa ini banyak. Sayang kalau misalnya digunakan hanya untuk memperbesar mimpinya sendiri gitu. Jadi apa alasan saya untuk tidak mensupport beliau gitu kan? Cukup sikap dan gaya hidup aja yang sederhana gitu. Tapi kalau bicara tentang amalan, kebaikan, amal soleh dan juga ya karya gitu kan, mesti ya punya banyak gitu mimpi-mimpi yang memang perlu dibangun gitu. Yang justru malah kadang juga saya berpikir di titik tertentu jangan sampai istri saya ini mengubur mimpinya hanya demi gara-gara membantu saya dalam mewujudkan impian saya gitu. Saya betapa banyak orang-orang di luar sana mungkin pada saat bersama sama istrinya mereka rela mengubur mimpinya gitu. Itu yang sampai terjadi. Tapi kalau misalkan boleh milih mana yang sekiranya pilihan gitu kan, ya tentu dia dengan mimpi-mimpi dia gitu. Maka tugas saya juga ibaratnya kalau kemarin dia support saya untuk mampu beresin semua mimpi saya, capai mimpi saya, sekarang tugasnya bantu dia mencapai mimpi dia gitu. Pengalaman saya pribadi gitu selama waktu bangkrut, terus juga sakit, terus juga dengan ujian berbagai macam hal-hal lainnya gitu. Saya ngeliat bahwa walaupun di usia waktu itu bisa dikatakan di usia 30 tahun ya, kemarin pada saat saya melihat usia 30 itu saya ditanya sama kawan saya di tim saya di perusahaan, Kang Dewa ada gak sih mimpi yang memang pengen dicapai lagi gitu. Tapi gak tahu kenapa jawaban saya justru
malah sebaliknya gitu. Saya nggak punya mimpi gitu. Padahal orang-orang tuh tahu bahwa dewa itu nggak mungkin nggak punya mimpi gitu. Nggak mungkin seorang dewa nggak punya ambisi gitu. Karena mereka tahu karakter saya. Tapi gue tengok pas ngumpul itu, saya ngeliat HP saya, ngeliat list impian saya gitu. Saya hapusin semua. Udahlah, hapusin gitu. Kenapa? Karena ya apa sih dengan diberikan keselamatan di usia 25, 35 tahun hidup aja gitu kan. Itu udah lebih dari cukup gitu. Nah, saya ngelihat bahwa entah kenapa saya sih ngalamin fase hidup yang berubah gitu. Mungkin usianya masih muda, tapi perjalanan hidup saya tuh pertama dulu saya masih ingat waktu zaman-zaman masih kerja tuh demi duit lah. Sampai saya jatuh pun investasi bodong pun bisa jadi karena niat saya ngejar uang gitu. Ya Allah ini jatuhkan, yang Allah orang mungkin melihatnya itu karena pernikahan. Tapi saya bersyukur karena itu nikah saya jatuh. Jangan-jangan kalau saya nikah bisa jadi 80 miliar rugi saya. Jadi saya di mana fase money ini adalah money gitu. Ngejar duit, tiap hari itu ngejar duit aja. Pikirin tuh pengen kaya, duit gitu. Dan saya meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang memang tidak sehat. Walaupun mungkin ada fasenya, orang lain mungkin bagi teman-teman juga itu ngalamin kayak gitu dulu tuh. Sampai nanti sadar bahwa ternyata hidup itu bukan tentang uang gitu. Ketika kita mengejar uang akan hilang. Ketika kita fokus pada manfaat, justru entah kenapa uang makin mendekat. Dan di situ saya mulai resah karena saya ngelakuin banyak hal yang memang nggak saya suka. Ini kok gini-gini amat gitu. Dan ini saya mulai itu berubah purpose hidup saya. Rasa-rasanya Allah memilih saya peran untuk menjadi seorang penulis, menjadi seorang pebisnis. Jadi saya melakukan hanya yang saya suka saja, yaitu bisnis dan juga nulis gitu. Geser nih, awalnya cuma sekedar money, sekarang geser jadi hobi gitu. Di titik hobi inilah saya hanya melakukan apa yang saya suka. Ya hobinya bisnis, hobinya nulis, ya udah itu yang saya lakukan. Saya mulai geser tuh fase hidupnya, set masuk ke family, pengen jadi family man deh. Percuma gue ngelakuin apa yang gue suka, tapi ternyata anak saya dan istri saya terkorbankan gitu. Walaupun di satu titik pada saat berkembang demi family gitu, ada kalanya ya hobi-hobi saya, hal-hal yang memang saya suka tuh saya pendam gitu. Tapi ya gak apa-apa lah demi keluarga gitu. Ya udah akhirnya saya fokus ke keluarga, kerja dari rumah, bisnis dari rumah, aktivitas ada selalu yang namanya couple time, family time. Pokoknya apapun demi keluarga deh gitu. Itu yang saya lakukan. Di titik ini sampai akhirnya saya sadar bahwa ini adalah jebakan. Ketika seseorang itu berpikir hanya berjuang demi keluarganya, konon mereka mengatakan dirinya adalah seorang pejuang keluarga. Ini adalah sebuah jebakan. Kalau kita ngeliat lagi, Allah itu suka ketika kita justru ngomong banyak orang. Bahkan Rasul berkata, sebaik-baik manusia adalah yang memang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Berarti kayaknya ini ada yang direfleksi deh kayaknya gitu. Nah, akhirnya saya mikir bahwa ini bukan tentang family saja. Ini tentang legacy yang ingin saya ciptakan gitu. Di saat dulu tuh ingin semuanya memiliki, saya pengen punya rumah banyak, mobil mewah, rumah megah, harta berlimpah. Sekarang entah kenapa pengen lepasin gitu. Lepasin legacy, bangun bisnis bukan untuk dibesarkan selamanya gitu. Bangun bisnis di titik tertentu udah merasa ini udah cukup, dalam kondisi cukup di sini udah bisa menghidupi banyak karyawan, teman-teman. Udah nih saat yang saya lepas, maka saham saya akan saya lepas, saya jadikan sebuah pondok, saya jadikan sebuah pesantren, saya jadikan sebuah kegiatan untuk dakwah gitu kan. Dan di titik itu juga saya jarang ceritakan keluar gitu. Dan di titik itu yang kadang juga membuat saya akhirnya ya orang nggak perlu tahu juga. Ketika saya sekarang berkolaborasi dengan Pecah Telur gitu kan, bikin sebuah produk yang mungkin orang lihatnya gila, ya apa nih jualan kacang gitu kan, jualan apaan gitu kan, receh gitu. Ya orang nggak pernah lihat adalah bagaimana perjuangan emak-emak di belakangnya pada saat goreng gitu kan, pada saat memisahkan kacangnya, pada saat hal-hal yang memang mungkin bagi kita apaan itu kerjaan jadi karyawan. Mereka nggak lihat di balik perjuangan karyawan itu ada seperti apa gitu. Tentang hulunya, tentang hilirnya. Pada saat teman-teman, Kang, aku punya duit banyak tapi bingung nih, ini gimana nih? Saya banyak teman cerita yang dia tuh ngeluarin duit puluhan juta gitu kan, tapi hanya investasi di sebuah tempat yang salah. Akhirnya apa ya? Ya saya tidak bisa menyalahkan puas lu salah, enggak juga gitu. Karena kurangnya edukasi, maka ya ini saya bikin perusahaan, bikin produk apa? Tujuannya tadi mengedukasi buat para reseller. Jualan tuh ada caranya gitu kan. Jualan tuh ada ilmunya. Kalau mau laris caranya begini. Nah, itu kita bimbing. Jadi saya nggak cuma sekedar bikin produk, tapi setiap bisnis yang saya bangun, contohnya misalkan di Pecah Telur, ada proses mentoringnya, ada proses gimana caranya mereka bisa jago jualan, ada presentasi yang saya bagikan tuh ke saya misalkan, saya bagikan untuk yang lain gitu. Dan itu sejujurnya saya jarang cerita keluar gitu. Jadi memang di balik bisnis yang saya bangun tuh ada sebuah cerita gitu. Di Dinosaur udah saya jadikan sebuah pondok Darul Rahmah Off di Cirebon. 2021 gitu kan. Saya punya target juga tuh untuk melepas salah satu bisnis saya. 2022 mungkin bisa jadi demikian. Jadi setiap bulan kita creating bisnis, setiap tahun juga kita melepas bisnis gitu. Harapannya tadi bisa berdampak buat banyak orang. Melepas ini dalam arti mewakafkan. Kalau bisa dikatakan ya, orang nyinyir saya mengatakan bahwa saya egois. Orang nyinyir saya, mencibir saya bahwa saya rakus orangnya kan. Ya lagi-lagi mereka nggak tahu apa yang saya lakukan dan nggak perlu tahu. Biarkan orang lain tuh saya ngecap saya tuh nggak punya empati. Walaupun saya kalau berani ketemu sama dia, lu sama gue empatinya kuat-kuatan. Lu ngomong empati doang, lu rendah. Lu pada saat orang susah bantu berapa? Gue bantu 1 miliar. Lu bantu apa gitu? Tapi gue nggak mau ngomong. Biarkan orang yang catat gitu. Karena tadi orang lain tuh ngecap gue jelek. Makanya kalau teman-teman ngikutin di sosmed itu, Dewa Eka Prayogo tuh orang yang songong, sombong, egois, rakus. Itu serakah itu 4 judgment yang ya Allah, alhamdulillah biarkan orang mengecap itu dan kau mengetahui gitu, di balik perjuangan tadi yang kata istri ceritakan ada sosok yang selalu berterima kasih. Wah, makasih banyak, kalau nggak ada antum kita nih nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya lagi-lagi ya hasilnya alhamdulillah. Biarkan orang lain mengecap saya jelek, nggak apa-apa, gue nggak butuh lu. Gue butuh penilaian Allah, gue nggak butuh penilaian lu gitu.
Saya dulu pernah bangkrut di angka 7,7 miliar. Kawan-kawan yang nitip ke saya itu uangnya gak kecil. Uangnya itu ada yang nyampe di angka 100 juta loh. Karena ketidakmampuan dia memahami uang, memutarkan uang, kayaknya dia hilang. Maka sekarang saya sadar bahwa kalau bikin peluang usaha jangan gede-gede gitu kan. Ya udahlah, cukuplah maksimal 5 juta lah. Bahkan kalau dipecah terus cuma 2 juta. Nanti apa? Ya harapannya tuh ya, gua nih punya pengalaman nih ya. Dulu ibaratnya jualan, sekarang bangun aset miliaran rupiah dengan pencapaian agen-agen reseller saya yang juga luar biasa. Ini ada produk bagus, nih gua bantu kamu bina deh caranya gimana. Walaupun saya yakin ada orang yang gak percaya, lagi-lagi sunatullah begitu kan. Tugas saya mah, saya insya Allah saya bantu kalian totalitas, supaya kalian totalitas gimana caranya kalian bisa tumbuh signifikan lewat brand pecah telur ini gitu. Itu contohnya. Jadi memang akan ada orang yang gak suka. Itu poin yang pertama yang saya sampaikan. Ada orang yang akan nyinyir saya gitu. Ada orang yang pasti nantinya tuh kayak seakan-akan bahwa, alah mana mungkin nyibir-nyinyir. Dan ini karena udah saya yakin dan saya sifatnya itu bodo amat, emang gue pikirin yang penting gue support lu semua, para reseller yang udah join, udah komitmen, yang memang siap dibantu untuk tumbuh, sok saya bantu totalitas gitu. Ya pastinya kalau misalkan kita sekarang ngelihat pecah telur dengan kondisi juga ini teman-teman juga luar biasa gitu kan, para penonton setia yang punya empati dan juga hati yang memang terbuka untuk mendengarkan cerita orang. Ini kan cerita panjang gitu kan, tapi artinya apa? Pecah telur ini dengan Masya Allah cerita-cerita orang yang sukses, inspiratifnya itu luar biasa. Itu pasti secara tidak langsung membantu edukasi dan awareness-nya gitu. Itu bagi saya salah satu bersyukur adalah pencapaian saya dalam berkolaborasi dan berkolaborasi dengan pecah telur gitu. Seiring berjalannya konten tersebut, evergreen-nya, maka seiring terbantu juga resellernya. Membantu reseller dalam menjualkan yang sudah awareness kan dengan pecah telurnya. Banyak orang datang ke saya di workshop, di camp. Camp itu harganya 40 juta, Pak. 40 juta 4 hari gitu. Dan mereka nggak dapat produk. Mereka dapatnya cuma ilmu yang mungkin bisa jadi ilmunya pun tergantung mereka praktik kan. Pada saat mereka datang di workshop harganya 8 juta. Itu pun sama, mereka nggak dapat produk, nggak dapat profit, namanya cuma benefit doang. Tapi pada saat di pecah telur, ibaratnya kami totalitas memberikan yang terbaik. Gak cuma sekedar produk, gak cuma sekedar profit, tapi juga benefit lain. Dari segi circle, network, komunitas, ekosistem, keilmuan, pengalaman, insya Allah dengan nggak begitu gede sebenarnya, kita pengen memberikan manfaat buat banyak orang lah, sebanyak mungkin gitu. Nggak lebih dari 3 juta ya, 2,2 juta doang kalau nggak salah. Kami hampir berpisah. Iya, rumah tangga itu kan panjang ya. Saya bukan sosok yang kuat banget, enggak. Saya juga manusia biasa yang hampir menyerah gitu kan. Merasa gagal sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibunya anak-anak. Sekian tahun pernikahan yang diperjuangkan dengan amat sangat dahsyat turbulensinya gitu kan. Di belakang mereka semua, suami saya, sahabat saya, anak-anak, orang tua saya, mereka tidak pernah tahu kalau saya menangis dengan rapuh, penuh ketidakberdayaan. Alhamdulillah, Allah masih ngasih kesempatan kami buat sama-sama. Iya, saya adalah orang yang mungkin jarang menangis sebenarnya gitu, jarang memperlihatkan juga kerapuhan di luar gitu. Tapi kalau udah bicara tentang titik lemah saya gitu, di titik dimana saya ini butuh pendamping, saya ini butuh Tewin gitu, itu bakal menjadi sesuatu yang bakal sangat emosional gitu. Kalau beliau mengatakan tadi hampir pisah, maka titik nangis saya adalah ketika beliau minta pisah. Jadi pisah itu bukan di saya. Ya artinya kan menunjukkan bahwa seorang dewa ini adalah orang yang mungkin dari luar itu sangat-sangat hebat, di mata follower itu luar biasa, di mata tim itu menjadi sebuah penyelamat, tapi di mata istri sendiri, ya tadi mungkin dari dulu sudah kesabarannya mungkin udah habis, ternyata tiba-tiba minta pisah gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin saya juga gak bisa nahan. Bahkan di titik, kalau boleh saya katakan, kalaupun misalkan istri minta pisah, saya gak akan tahan. Di titik kayak pasrah, lepasin gitu. Saya gak akan larang, gak boleh, enggak, saya mau enggak gitu. Kalau memang apa, beliau keinginan beliau gitu. Dan ketika itu tahu, ya lagi-lagi kepasrahan saya adalah saya doa di hadapan Allah, semoga ya Tewin ini menjadi jodoh saya, hidup surga gitu. Terakhir kali menangis pada saat Allah ternyata mengabulkan doa saya sebegitu cepat gitu. Allah masih sayang gitu, masih sayang dengan saya, masih ingin saya dengan istri juga bersatu, masih ingin melihat anak-anak tumbuh gitu, masih memberikan kesempatan untuk kembali hidup lebih bermanfaat. Seolah-olah di luar sana hebat, tapi sejujurnya kami rapuh, dan Allah kasih kesempatan kembali gitu untuk bisa bersama, dan itu pertolongan yang luar biasa. Saya nggak tahu ya, akhir-akhir ini, tahun ini mungkin ya, mimpi, kehidupan, apapun itu banyak dihadapkan dengan kematian ya. Entah kenapa, Allah alam gitu kan, saya nggak pernah tahu kapan kematian saya datang gitu.
Sampai suatu titik pernah saya ngalamin satu mimpi. Dalam mimpi itu, istri ya, Teh Wiwin, Nabila dan Jasmine tuh ada di surga gitu. Nabila tuh bilang gitu, ke ibunya, ke bundanya, "Bunda, ayah mana?" gitu. Dan ternyata nggak ada di surga. Ternyata dalam mimpi itu saya tuh masuk neraka gitu. Dan dari titik itu pula gak tahu kenapa selama story-nya yang juga saya jarang ceritakan kenapa saya mau melepas. Saya nggak mau mati itu dalam kondisi punya banyak hak, memang harus saya punya gitu. Itu udah bagiin aja gitu. Saya gak mau lagi punya rekening terlalu banyak, saya gak mau lagi punya bisnis terlalu banyak gitu. Di titik sampai kehilangan apapun, monggo asalkan Allah ridho dengan saya gitu. Allah ampuni saya, ampuni dosa-dosa saya. Dan tadi dipersatukan kembali di surga gitu. Karena di mimpi itu Masya Allah, itu subhanallah banget gitu. Jadi saya pengen dalam kondisi ketika mati nanti tuh, saya udah melepasin banyak, udah bener apa yang saya sudah janjikan pada saat saya dikasih kesempatan kedua. Udah semuanya dibagiin, apalagi udah jangan terlalu tergantung sama sesuatu, lepasin aja gitu. Jadi sedang saya perjuangkan sampai sekarang. Saya percaya bahwa suatu saat kita akan berpisah ya, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan kematian ya terutama. Selama Allah masih saya ngasih waktu, saya ingin rezeki kesempatan ini menjadi momen bagi saya untuk maksimal memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang saya sayangi. Mari kita saling bahagiakan dengan menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Taat bersama supaya kelak suatu hari Allah pantaskan kami sama-sama sekeluarga masuk ke surga. Gitu. Bunda pastinya udah sering ya kok dalam kondisi siap kehilangan gitu. Berkali-kali ya. Walaupun misalkan nanti udah nggak ada, tetap kuat. Karena anak-anak butuh Bunda. Makasih banyak selama ini udah bertahun-tahun masih terus bertahan sampai akhirnya ajal juga yang memisahkan. Maafin kalau misalkan ayah belum bisa balas semuanya dan selalu ngecewain Bunda. Sama saat ini ayah masih sadar bahwa ayah belum bisa jadi ayah yang baik buat anak-anak dan suami yang baik buat Bunda. Jadi, maafin ayah. Semoga Allah yang bisa balas kebaikan Bunda semuanya. Weighing down so heavenly, gonna fall eventually.